صل على نبينا صل على محمد. Pada tahun 1924, Khalifah Ahmadiyah yang kedua, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu taala anhu mengutus dua orang mubalignya ke Damaskus, Suriah, yakni Hazrat Syed Zainul Abidin Waliullah Shah radhiyallahu taala anhu dan Hazrat Maulana Jalaluddin Syams radhiyallahu taala anhu. Namun dalam perjalanannya, Hazrat Syed Zainul Abidin Waliullah Shah radhiyallahu taala anhu kembali ke Kadian pada tahun 1926. Adapun Hazrat Maulana Jalaluddin Syams radhiyallahu taala anhu tetap bertugas di Suriah. Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, dakwah Ahmadiyah di Suriah mendapatkan kemajuan yang luar biasa. Namun, rupanya hal tersebut menyebabkan para ulama setempat merasa tidak nyaman, sehingga beliau harus menghadapi tindakan persekusi yang cukup serius. Namun, berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, beliau dapat selamat dari upaya-upaya buruk tersebut. Dari hari ke hari, tensi persekusi rupanya semakin meningkat, sehingga atas hal tersebut pihak penguasa Suriah tidak mengizinkan Hazrat Maulana Jalaluddin Syams radhiyallahu taala anhu untuk tinggal lebih lama di Damaskus. Dan atas petunjuk Hazrat Khalifah, pada bulan Maret tahun 1928, beliau pindah ke Palestina dan mendirikan pusat dakwah di daerah Kababir, Haifa, dan memperluas dakwahnya hingga ke Mesir. Pada tahun 1931, Hazrat Maulana Jalaluddin Syams radhiyallahu taala anhu membangun pondasi Masjid Ahmadiyah di Kababir. Perlahan namun pasti, akhirnya Masjid Mahmud dapat berdiri dengan tegak dan indah sebagai pusat dakwah Ahmadiyah di Kababir demi menyebarkan ajaran tauhid ke seluruh penjuru negeri. Kababir adalah daerah mayoritas warga Arab di Haifa. Awalnya Kababir adalah bagian dari negara Palestina. Namun, akibat dari politik Israel, maka pada tahun 1948, Kababir menjadi bagian dari kekuasaan Israel. Perjalanan dakwah Ahmadiyah di Palestina dan Mesir terus mengalami kemajuan, sehingga dirasa perlu perluasan pola dakwah yang pada awalnya dilakukan melalui kontak pribadi, namun kemudian ditingkatkan menjadi dakwah melalui tulisan dan publikasi majalah. Publikasi ini menjadi sarana untuk membahas berbagai kajian keislaman dan kajian agama lainnya. Adapun karakter dari publikasi Ahmadiyah adalah berusaha menciptakan wacana baru yang berlandaskan pada dialog antar agama dan membahas perspektif kemajuan bagi masyarakat Palestina. Pada tahun 1987, Jamaah Ahmadiyah berhasil menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Yiddish, yang merupakan salah satu bahasa dari antara 100 bahasa dunia yang dipilih oleh Khalifah Ahmadiyah saat itu, Hazrat Mirza Tahir Ahmad rahmatullah alaih. Selain itu, Jamaah Ahmadiyah di Kababir berperan dengan sangat aktif dalam mengembangkan semangat dialog lintas agama, bahkan kerjasama antar agama. Para Muslim Ahmadi pun senantiasa mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan kehadiran para tetangga untuk memperkenalkan Ahmadiyah. Ahmadiyah di Kababir setiap tahunnya selalu mengadakan konferensi agama-agama, sehingga senantiasa terjalin semangat saling menghargai satu dengan lainnya. Konferensi ini dihadiri oleh perwakilan pemimpin agama dari beberapa negara-negara di Timur Tengah,
seperti Yordania, Mesir, dan Palestina. Adapun dalam beberapa tahun ini, Ahmadiyah di Kababir tengah mengembangkan terobosan dakwah berbasis teknologi, yakni melalui sarana televisi dan media sosial. Mereka meluaskan dakwahnya melalui channel Muslim Televisi Ahmadiyah 3 Al-Arabiyah. Dakwah ini mengkhususkan program kajian keislaman untuk pemirsa berbahasa Arab di Timur Tengah dan Afrika, bahkan juga pemirsa di seluruh dunia. MTA 3 Al-Arabiyah merupakan bagian dari jaringan global channel MTA internasional. Dan atas strategi dakwah terbaru ini, begitu banyak pemirsa yang tertarik atas kajian-kajian Ahmadiyah. Bahkan banyak pula di antara mereka yang bergabung ke dalam Ahmadiyah.